Jakarta, kota yang terus bertumbuh menuju megapolitan. Di tengah perkembangan pesatnya, terdapat kawasan di ibu kota yang mempertahankan jati dirinya. Setiap daerah punya kisah, masa suram, masa indah, masa susah, dan masa cemerlang. Salah satunya adalah Condet. Banyak kisah menarik di sini yang layak untuk kita gali. Bersama dengan saya Sandi Andar Usman, Cerita Kota. Condet, kawasan di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang tak lekang oleh masa. Daerah yang menjadi rumah bagi suku Betawi ini memiliki identitas yang sangat menarik, baik di masa kini maupun di masa lalu. Pada masa kolonialisme, Condet disebut orang Belanda sebagai Groeneveld, yang berarti tanah atau lahan yang hijau. Nama itu muncul dari lingkungan Condet yang masih dipenuhi pepohonan hijau yang luas. Bahkan, keunikan budaya dan alam yang dimiliki membuat Condet sempat dikukuhkan sebagai cagar budaya Betawi dan cagar buah pada zaman Gubernur Ali Sadikin. Namun Condet hari ini tak ubahnya wajah kawasan Jakarta lainnya. Padat, macet, dan rawan banjir. Arus urbanisasi dan pembangunan yang masif membuat sebutan permadani hijau yang pernah Saya akan banyak bertanya tentang Condet dari Mas Diki. Siap. Kalau asal-usul nama Condet itu apa sih sebenarnya? Ada yang bilang itu dari kata codet, codet. Benar nggak sih? Ya, sebenarnya kalau bicara asal-usul itu kan ada beberapa versi. Ya. Tetapi yang memang mendekati kebenarannya itu dalam artian sesuai catatan Belanda, itu terjadi sekitar 24 September 1709. 1709, abad 17 berarti ya? Iya, jadi pada saat Abraham Panribek itu, sebelum dia ke Ratu Jaya, ke Srengseng, dia menelusuri anak-anak sungai Ciliwung bernama Ciondet. Ciondet? Ciondet. Oke. Ciondet itu artinya apa sebenarnya? Ci itu kan air. Ci itu air. Ondet itu kan seperti buah yang bertumpuk-tumpuk. Kalau di kita itu ondet itu adalah buni. Lalu yang kedua, itu pada saat pengasingan Pangeran Purbaya. Beliau adalah anak Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Iya. Nah, sebelum diasingin ke Ceylon, Sri Lanka, dia tuh membuat surat wasiat bahwasannya dia menghibahkan sebagian rumah dan kerbau miliknya untuk anak-anak istrinya di Condet. Itu terjadi tahun 1749. Bicara bahwa Condet ini ada etnis Tionghoa, ada etnis Bugis, etnis dari Banten. Betul. Itu kebenarannya seperti apa? Jadi kisah dari etnis Tionghoa, kita tahu Kapiten Cina Niu Hokong. Nah, sebelum geger pecinan 1740 itu, Condet pasti tidak asing dengan satu daerah di ujung Jalan Raya Condet, tepat di pintu keluar menuju Jalan Dewi Sartika, yang disebut Kampung Wangi. Ya, kenapa disebut Kampung Wangi? Karena tepat di depan Masjid Al-Hawi yang dibangun di tahun 1930-an, banyak berdatangan dan berjualan pedagang-pedagang parfum etnis Arab yang datang ke Condet dan menetap di situ, dan akhirnya sempat disebut sebagai Kampung Arab. Padahal di sini adalah Kampung Betawi. Benar nggak, Mas Diki? Betul. Nah,
Apabila menyebut kawasan Condet, sebagian orang melekatkan ingatannya kepada perkampungan Arab. Ya, Condet identik dengan warga etnis Arab. Nuansa Timur Tengah pekat melekat di sepanjang Jalan Raya Condet. Mulai dari toko minyak wangi, pakaian muslim, hingga toko peralatan sholat. Terdapat di hampir sepanjang jalan. Warga berparas Arab juga dengan mudah bisa ditemui. Para pendatang dari etnis Arab telah lama tinggal di Condet. Mereka hidup berdampingan dengan warga lokal dari suku Betawi. Sejumlah peninggalan menandai kehadiran masyarakat Timur Tengah ke Condet. Salah satunya adalah bangunan masjid tua berlantai 2 yang diberi nama Al-Hawi. Mas Diki bisa cerita, sebenarnya kedatangan dari etnis Arab yang ke Condet datang dan menetap itu tahun berapa sebenarnya paling banyak? Ya, masjid ini dibangun sekitar tahun 1930-an. Ya. Nah, siapakah yang membangun itu? Ya, ada namanya seorang habaib, seorang pendakwah lah ya. Nah, itu bernama Habib Muhsin Al-Attas. Lalu dia punya menantu tuh, Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, beliaulah yang membangun Masjid Al-Hawi ini di tahun 30-an itu. Iya, dengan urunan juga dengan warga Condet. Itu konteksnya dakwah. Sebetulnya. Jadi di era selepas era kedatuan di Condet, Datu Ibrahim itu kan ada fase hilang tuh, hilang dakwah. Nah, dihidupkan kembali dengan kedatangan habaib. Para ulama ini dari Hadramaut ini di sini. Betawi sendiri yang sebagai penduduk asli Condet kan punya budaya sendiri. Betul. Sementara warga etnis Arab kan membawa budayanya juga. Membawa budayanya sendiri. Perpaduan antara kedua budaya itu bisa dilihat dari apa di daerah Condet ini? Kalau Condet dari ritual kehidupan ya. Dari ritual kehidupannya kita tahu Condet nggak ada ondel-ondel. Juga gambang kromong, yang alat, yang musik-musik itu tidak tidak populer. Nah, yang dikenal itu kalau dulu itu di sini ya rebana ketimpring. Yang memang ya, maulid, pokoknya tradisinya maulid, tahlil, itu kuat betul gitu di Condet. Oke. Itu kita saya di cerita kota. Ibuku sedang sakit. Aku harus cari uang buat makan, buat beli obat. Tapi awas, kalau kamu bilang sama kakek, aku jualan es. Buat pemirsa di rumah, pemerhati film Indonesia pasti sering melihat lokasi ini yang seringkali dipakai untuk lokasi syuting film, yaitu jembatan gantung yang membelah Condet dan Pasar Minggu. Ya, kita ke atas. Yuk. Sungai Ciliwung merupakan sungai purba yang terbentuk dari alam. Sungai yang membentang dari Bogor dan bermuara ke Laut Jawa tersebut sudah lama memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Jakarta. Dulu, Kali Ciliwung merupakan sungai yang luas dan lebar. Tak heran, kapal dagang berkapasitas 100 ton bisa berhilir mudik di sungai ini. Kali Ciliwung menjadi urat nadi transportasi dan jalur niaga bagi warga Jabodetabek. Sungai Ciliwung juga sempat dijuluki sebagai ratu dari timur oleh para pendatang. Karena sungainya memiliki air paling bersih dan paling baik di dunia. Namun situasi berbeda dialami apabila melihat Ciliwung di masa sekarang. Kondisi aliran sungai Ciliwung makin dangkal dan menyempit. Banyaknya bangunan di tepi sungai, serta alih fungsi lahan di sekitar Ciliwung ikut membentuk perubahan itu. Di mana ada sungai, di situ peradaban terbentuk. Seperti tempat yang sedang kita berdiri di sini adalah jembatan gantung Condet. Bang Diki, bisa cerita nggak nih? Ini jembatan gantung punya peran sejarah tersendiri buat Condet. Seperti apa sih sebenarnya? Ya, kita tahu sungai ini kan sebagai lintas peradaban ya. Nah, jembatan gantung ini tadinya itu berfungsi buat apa? Ya buat masyarakat yang ada di Condet berdagang. Kan kebetulan di Condet itu kan memang buah-buahan, penghasil buah, salak dan duku.
Makanya di sana ada Makanya pasar di sana minggu. pasar minggu. Oh iya. Makanya di sini amat berperan sangat vital betul buat Iya. masyarakat Condet. Iya. Jadi memang pasar minggu kan titik sentral dulu pasar minggu. Pepaya, mangga, Iya. pisang, jambu. Oh iya. Dijual di pasar Di minggu. Mama dari pasar minggu. Yes. Ya, di Condet banyak penjualnya. Banyak penjualnya. Kalau Sungai Ciliwung ya, karena kebetulan saya tinggalnya di sebelah sana, Ciliwungnya. Aha. Tapi memang jembatan gantung ini dulu kalau kita kecil itu suka beranyut dari sini pakai gedebong. Kita mandi-mandi sungai ya, itulah kegiatan saya waktu masih kecil dengan kawan-kawan sebaya dulu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ikuti saya di Cerita Kota. Sebagai warga Jakarta, Anda pasti tahu lambang kota Jakarta adalah Monas. Tapi apakah Anda tahu maskot Jakarta itu apa? Ternyata elang bondol yang sedang menggenggam salak condet. Ya, condet terkenal sebagai penghasil salak, tapi bukan cuma salak, tapi juga buah duku. Untuk tahu lebih banyak, ikut saya ke dalam. Yuk. Assalamualaikum. Wah, sehat. Di tahun 77 saya pindah ke Condet. Sekitar rumah saya itu masih dikelilingi oleh kebun salak. Dan sekarang lebih banyak adalah kebun-kebun minimarket dan tempat-tempat makan yang paling banyak di Condet. Nah, kita ada di kebun salak sekarang, Wan. Ya, Kebun salak milik siapa nih sebenarnya? ini milik Pemda DKI, DKPKP. Yang bebasin tuh Pemda DKI atas tuntutan orang Condet. Tepat di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di Condet, terdapat perkebunan buah yang disebut sebagai cagar buah Condet. Dengan area seluas lebih dari 3 hektar, perkebunan ini menjadi bukti sisa kejayaan tanaman buah khas Betawi, yaitu salak Condet dan juga duku Condet. Ya, Condet dulu dikenal sebagai daerah penghasil salak dan duku. Pada era 70-an, hampir seluruh daerah Condet dulunya merupakan area perkebunan buah milik penduduk asli Condet dari suku Betawi. Mayoritas penduduk kala itu masih menggantungkan hidup dari berjualan hasil panen salak dan juga duku yang dijual langsung ke pasar minggu. Namun, dibukanya Jalan Raya Condet sebagai jalan utama memicu perpindahan penduduk ke daerah ini. Harga tanah di Condet pun menjadi semakin mahal. Alhasil, banyak tanah perkebunan yang beralih fungsi menjadi bangunan rumah yang semakin padat seperti kondisi Condet saat ini. Dan hanya tersisa sekitar 3 hektar area perkebunan di kawasan Condet. Ini gue pengen tahu dong, ini dari 3 hektar ini masih berproduksi kah atau cuma sekedar orang untuk wisata aja? Wisata Condet. Ini contohnya nih. Ini salak Condet. Nah, ini pohon duku. Nah, artinya kan jangan dianggap punah nih salak Condet ini. Ada, kita ada kebanggaan lah. Ya, cagar sesuai dengan SK Gubernur Cagar Budaya harus kita lindungi, harus kita lestariin gitu. Karena kalau ngomongin soal salak, saya udah nyobain, saya karena memang besar di sini, besar di daerah Condet. Salak Condet itu manis banget, nggak kalah dengan salak Pondo. Ya, kadang-kadang orang Condet beli salak Pondo. Itu dia. Gitu. Ya, sebenarnya kalau dulu sebesar apa sih potensi yang ada dari salak dan juga duku di Condet? Kita ini dulu orang tua kita sekolahin saya dari penghasilan panennya duku sama salak. Jadi pekebun sebenarnya. Iya, memang kita petani salak semua orang-orang tua. Kita udah dengar tadi cerita dari Bang Iwan tentang kebun salak. Kita akan gali lebih jauh lagi tentang Condet di Cerita Kota. Yuk, thank you Bang Iwan. Yo. Enak.
yang paling saya suka banget dari Condet. Nah, masih banyak kebun, masih banyak pohon, masih banyak oksigen. Belasan tahun saya tinggal di Condet dan saya akrab dengan makanannya, pergaulannya luar biasa pokoknya. Dan saya akan ajak pemirsa di rumah buat menikmati kuliner khas Betawi favorit saya. Bukan cuma makanannya doang, tapi cara masaknya juga. Kenapa bisa enak kayak gitu? Ikuti saya. Nah, ini dia. Pemirsa, kita sudah sampai di meja masak. Apa ini? Sayur gabus pucung. Gabus pucung. Ini dibikin seperti apa? Ini diapain ini? Ini diulek. Oh, digabung akhirnya menjadi seperti indang. Ya, bumbunya seperti ini. Dan ini digoreng, Ya, ditumis. Ditumis. Oke. Oh, si daun serai tadi tidak ditumbuk, tapi ditumis bareng dengan si bumbu yang ditumbuk tadi. Sampai harum. Sampai harumnya timbul. Oke, sudah. Oke. Nah, proses pencampuran ikan ke Nah, kuah. ke kuah. Kita Oke. masukkan Oke, ini adalah gabusnya. Biar dia menyerap. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya kerasa banget. Keluaknya dan semua bumbu yang lain juga kerasa banget. Dan ikannya enak. Juara. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Mentah. Enak banget. Kocak nila ala Betawi Poklie. Cerita kota. Bicara tentang Betawi, tak lengkap rasanya kalau tidak menyempatkan melihat pencak silat. Ya, ilmu bela diri yang tumbuh di Nusantara ini telah menjadi tradisi masyarakat Betawi. Masyarakat Condet menyebut silat Betawi yang berkembang di daerahnya sebagai main pukulan. Sebutan main pukul digunakan merujuk pada jurus-jurus pukulan sebagai nama awal silat Betawi zaman dulu. Salah satu perguruan silat yang ada di Condet adalah Belah Bludik. Perguruan yang menjadi bagian dari Persatuan Silat Muara Condet ini mengusung aliran main pukul Baba Janung. Mereka aktif mengajarkan silat Betawi ke generasi muda sebagai tradisi budaya masyarakat Betawi Condet. Nah, Bang Iwan, bedanya silat Betawi dengan silat Condet apa bedanya? Silat Betawi Condet itu banyak alirannya. Kayak grup dangdut ini, tapi semuanya kan sama. Iya. Tapi jurusnya itu bermacam cara. Jadi masing-masing itu gerakannya beda. Beda-beda. Kayak tadi itu kan dari Belah Bludik seperti itu gerakannya. Yang gerakan pukulan. Kalau ini kalau si pecut tuh ada tarikannya. Kalau gini kan, Pak, nunggu respon dari sana dulu. Ya. Kita tinggal gini. Intinya sih sebenarnya pemirsa bahwa semua perguruan itu punya kekhasan masing-masing. Ya, tergantung dari gurunya juga. Gitu ya. Kita mau cerita tentang kisah dari jawara setempat yaitu Entong Gendut. Nah, Bang Iwan, sebenarnya hubungannya Entong Gendut dengan silat Betawi ini apa? Entong Gendut itu adalah bagian dari pahlawan orang Betawi Condet. Kalau buat silat, itu nggak ada cerita Entong Gendut main silat. Tapi
keluhan masyarakat ditagih pajak sama Belanda, Dibelain sama dia. Tong Gendut itu benar-benar memperjuangkan haknya orang Condet. Oh, jadi di Tanjung Os itu kan markasnya tuh. Kalau nagih pajaknya tuh mandor-mandor Belanda tuh dia yang lawan. Nah, di Condet ini sendiri ada nggak sih peninggalan khusus dari Entong Gendut? Entah rumahnya kek, entah apa Kalau kek? keturunannya ada, tapi kalau kuburannya ini kita nggak tahu ceritanya. Dia dicari sama Belanda, kabur ke Kerawang. Apa beliau udah mati, kuburan di mana kita nggak ada yang tahu. Nah, itu pemirsa, obrolan kita tentang silat Condet dan juga tokoh lokalnya yaitu Entong Gendut. Ya, kita akan lihat episode-episode selanjutnya di Cerita Kota TV One bersama dengan saya Sandianda Rusman.